Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini untuk di sesi perkuliahan kali ini kita akan masuk ke materi pertemuan ke-6 ya. Hari ini kita akan bahas tentang sistem kendali diskrit atau on-off. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, teman-teman diharapkan dapat memahami konsep sistem kendali on-off sebagai bentuk paling sederhana dari sistem closed loop ya. Kemudian mengimplementasikan algoritma on-off menggunakan struktur percabangan dalam Python. Yang ketiga, menganalisis kelemahan kendali on-off murni, yaitu efek chattering ya, atau saklar yang nyala mati terlalu cepat, dan menerapkan konsep histerisis atau pita toleransi atau deadband untuk mengatasi masalah chattering. Oke, nah untuk kendali on-off ini kita akan menggunakan simulasi sistem pemanas ruangan ya. Oke, sistem pemanas ruangan. Jadi seperti ini atau sistem pemanas. Jadi di sistem pemanas ya. Jadi contohnya jadi misalnya kita akan mengendalikan sesuatu ruangan ya, suatu ruangan seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini di suatu ruangan, misalnya di ruangan ini katakanlah ini sebuah inkubator ya, inkubator yang akan kita jaga suhunya yaitu 30 derajat Celcius gitu. Nah, jadi kita menginginkan suhu ini, suhu dia dalam ruangan ini atau di dalam inkubator ini nilainya adalah 30 derajat. Dengan cara ketika suhunya turun ya, jika suhunya kurang dari target, maka kita akan nyalakan heaternya atau pemanas dan jika suhunya naik, kita akan turunkan atau kita akan matikan pemanasnya biar nanti suhunya turun gitu. Oke, nah nanti di sini kita akan melihat apakah ada efek chattering ya. Efek chattering itu adalah efek yang kita akan menghidup matikan saklarnya secara periodik gitu untuk menjaga suhu biar tetap di bawah 30 derajat gitu atau tetap di 30 derajat. Oke. Baik. Nah, di sini dalam suhu ya, di dalam kontrol suhu, jadi perubahan suhu ruangan itu diformulasikan dengan persamaan sebentar, saya cari penanya dulu di mana nih pena. Oke. 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 Nah, pemahaman suhu itu diformulasikan dengan formula DT sama dengan DT atau perubahan temperatur ya, DT besar per DT. Oke, nah di perubahan temperatur per suhu ini itu diformulasikan dengan Q in, Q in dikurang Q out. Oke, nah besarnya Q in ini nanti tergantung pada spesifikasi heaternya ya. Apakah heater itu sedang menyala ataupun mati. Sehingga Q in, Q in ini kita formulasikan sebagai laju pemanas, laju pemanas dikali dengan DT. Sorry, dikali sama mu T. Oke. Nah, laju pemanas ini merupakan suatu konstanta fisik heater ya. Jadi di sini adalah kemampuan heater itu untuk menaikkan suhu berapa derajat Celcius dalam satuan detik. Sedangkan mu T ini adalah sinyal perintah dari controller. Nah, jadi ini adalah mu T ya. Mu T ini adalah sinyal perintah dari controller karena ini adalah diskrit, perintah diskrit. Jadi mu T ini nilainya kalau tidak satu ya nol. Oke? Nah, sedangkan Q out ini adalah laju pendinginan. Oke, Q out ini adalah laju pendinginan. Q out adalah laju pendinginan. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis persamaannya, kita tulis persamaannya di sini. Oke, kita tulis persamaannya di sini. Tadi kita tahu bahwa DT perubahan temperatur per detik adalah laju pemanas. Tadi kan nilainya kan out Q out dikurang sorry sorry Q in dikurang Q out. Nah, Q in di sini tadi adalah laju pemanas, laju pemanas dikali mu T atau perintah
pada controller dikurang sama laju pendingin. Oke? Ini tadi dt per dt ya. Nah, laju pemanas itu, laju pemanasan itu adalah dt per dt sama dengan T, temperatur saat ini dikurang temperatur periode sebelumnya dibagi delta T atau selisih waktunya. Oke? Nah, jadi eh, di sini bisa kita lihat. Oke, sehingga di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat bahwa laju pemanasan saat ini atau suhu saat ini adalah suhu sebelumnya ditambah ya, ditambah dengan ini laju pemanas dikali mu T dikurang laju pendinginan dikali dikali dt. Nah, itu adalah model untuk simulasi kita pada hari ini. Jadi, suhu saat ini itu merupakan suhu periode sebelumnya ditambah sama laju pemanas dikali eh, konstanta kontrolernya atau sinyal perintah dari kontrolernya satu atau nol dikurang dengan laju pendinginan dikali sama delta T. Nah, secara matematis, kita akan menggunakan dua pendekatan tadi kan. Ada yang pendekatan on-off murni, ada yang menggunakan histerisis. Nah, kalau menggunakan kontrol on-off murni, maka definisi matematisnya adalah mu t sama dengan satu nol. Satu itu ketika, satu ini ya, ketika eh, temperatur itu kurang dari target. Jadi ketika temperaturnya kurang dari target, maka kita akan menghidupkan pemanas. Dan ketika temperaturnya melebihi dari target, maka kita akan mematikan. Oke. Oke? Nah, jadi seperti itu. Di sini, kalau misalnya kita lihat dari codingnya ya, kita langsung lihat ke codingnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke ya. Kita tunggu. Nah, loading. Nah, jadi di sini di kode praktikumnya yang pertama di sini kita pertama kali akan melakukan inisialisasi parameter-parameter seperti durasi, perubahan sampling time-nya, anti range, dan juga jumlah panjang waktunya ya, panjang durasi waktunya berapa. Nah, di sini pertama kita inisialisasi dulu parameter suhu ruangan, parameter fisika suhu ruangan, environment-nya tadi di simulasi kita awal kondisi lingkungan kita itu misalnya 25 derajat Celcius nih, 25 derajat Celcius. Nah, kemudian indeks laju pemanasnya, kemampuan heater yang kita gunakan, misalnya heater kita bisa menaikkan suhu itu sebesar 1 derajat
Celcius per detik ketika dia on. Jadi selama 1 detik dia akan per detik dia akan menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan untuk laju pendinginannya, misalnya ketika suhu dimatikan, suhunya akan turun sebesar 0,2 derajat Celcius per detik. Itu hilang ke lingkungan. Jadi tadi sudah digambarkan ya seperti ini tadi ilustrasinya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya di sini. Jadi ketika suhunya naik, nanti kita kita naikkan suhunya. Sorry, ketika suhunya kurang dari target, kita naikkan pemanasnya. Kemudian ini kita turunkan. Jadi panasnya itu akan hilang ke lingkungan. Oke, baik. Kita balik lagi ke codingannya. Sorry, bentar. Sorry, saya lupa share nih kayaknya. Oke, baik. Oke, nih share-nya udah pindah ya. Sorry. Nah, tadi kita melakukan inisialisasi parameter ya. Environment-nya tadi 25 derajat Celcius, kemudian laju pemanasnya 1,0, laju pendinginannya 0,2. Nah, di sini targetnya atau set point kita tetapkan sebesar 30 derajat Celcius. Nanti teman-teman bisa ubah ya sesuai dengan targetnya. Jadi di sini awalnya kita ubah targetnya, kita set targetnya, kita akan menjaga suhu di ruangan tadi atau di inkubator tadi yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Oke, ini kita jalankan terlebih dahulu. Oke, ini nanti bisa di skip aja ya teman-teman ya kalau pas loadingnya ya. Oke, nah kemudian di sini kita akan kondisi awalnya di sini kita inisialisasi suhu murninya itu kita suhu ya, ini parameter untuk suhu itu kita tetapkan 0. Ini kemudian ini adalah kendalinya juga 0. Nah, kondisi awalnya itu suhu awalnya itu sama dengan suhu lingkungan. Suhu yang ada di dalam inkubator tadi sama seperti suhu lingkungan. Jadi tadi suhu lingkungan kita set tadi sebesar 25 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian di dalam simulasi itu PV, PV ini adalah present value atau suhu saat ini. Suhu saat ini adalah eh, suhu di awal. Suhu di awal ya. Kita akan simulasikan selama sampling waktu yang sudah kita tentukan tadi ya, selama selama 200 sepanjang array ini tadi ya, array waktunya kita akan simulasikan. Nah, jadi eh, nilai present value-nya itu akan adalah nilai saat ini atau nilai suhu dikurang array satu ya, array sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan logika sederhana ya, kita if sederhana, if PV jika present value kurang dari set point, maka sinyal kontrol itu kita set satu, artinya kita hidupkan. Kalau tidak, kalau misalnya dia lebih dari set point, maka dia akan nol. Oke? Nah, di sini plan masuk atau Q in itu sama dengan laju pemanas tadi dikali eh, mu T atau indeks waktunya ya, mu T ya. Mu eh, di sini kita tulis mu murni. Panas keluar itu sama dengan laju pendinginan atau 0,2. Nah, jadi di sini nilai suhunya, nilai perubahan suhunya adalah panas masuk ya, panas masuk dikurang panas keluar dikali DT sesuai dengan formulasi yang kita tulis tadi bahwa panas masuk sama dengan panas keluar dikali DT. Nah, kemudian T murni ini adalah PV. PV ini adalah present value yang di formulasi kita tadi adalah T eh, T indeks I min satu ditambah DT. DT ini tadi adalah laju persamaan yang ini tadi nih. Sehingga begitu caranya untuk memodelkan update suhunya. Ini biar ini saya ganti share screen-nya aja dulu biar langsung bisa bolak-balik ya. Oke. Nih, oke. Persamaan ini adalah persamaan yang kita tulis ini tadi nih. Nah, ini adalah T saat ini adalah PV atau present value. Nah, ini adalah DT besar untuk yang di sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Ini kita jalankan. Oke. Nah, ini tadi kita cuman murni kontrol on off saja. Nah, sekarang di kode yang kedua ini kita menggunakan metode histerisis. Nah, metode histerisis ini kalau tadi di kontrol on off murni tadi kita cuman memiliki dua kondisi, teman-teman. Kita cuman punya dua kondisi ya. Kalau misalnya kurang dari target, suhu saat ini kurang dari target, maka kita naikkan kita hidupkan heaternya. Kalau dia melebihi target, kita akan matikan heaternya. Nah, di sini kalau dengan menggunakan teknik histerisis, ketika kita menggunakan teknik histerisis, kita tambah satu kondisi lagi. Jadi seperti ini. Sistem kendalinya adalah eh, sinyal kendali atau mute itu adalah 1 0 mute. Oke. Satu itu adalah ketika target atau suhu saat ini itu kurang dari sama dengan set point dikurang eh, delta T atau T ya, atau suhu ya. Kemudian T kalau suhu saat ini dia lebih dari set point ditambah eh, delta T. Delta T ini adalah temperaturnya ya, nilai temperatur atau batas toleransi temperaturnya. Oke. Nah, kalau UT ini adalah selain dari kondisi ini. Jadi selain kondisi ini ya suhunya apa namanya? Nilainya tetap pada state sebelumnya, tidak nol ataupun tidak satu gitu. Nah, delta T ini delta T ini adalah batas toleransi. Batas toleransi yang kita tetapkan. Jadi misalnya kita tadi suhu set point kita kan 30 derajat Celcius nih. Nah, jadi misalnya kita set delta T-nya adalah eh, range antar delta T sebesar 1 derajat Celcius. Artinya eh, ketika suhunya itu 31 derajat Celcius atau kurang dari 31 derajat Celcius, maka dia akan menaikkan atau menghidupkan heater. Kalau misalnya dia kurang dari ini ya 30 dikurang 1 itu 29 derajat Celcius, maka dia akan menghidupkan. Kalau dia sama ya, so state-nya sama, maka dia tetap tetap jadi dia nggak mati ataupun nggak dia mengikuti state sebelumnya atau kondisi sebelumnya. Jadi kalau kondisinya dia udah menyala ya dia tetap menyala gitu. Kalau dia eh, kondisinya tuh awalnya itu mati, heaternya mati ya dia akan tetap mati gitu. Oke. Nah, jadi di sini codingnya ya, ini T histeris sebelumnya, T histeris, U histeris ya dengan menggunakan teknik histerisis. Ininya sama ya, ininya sama, tapi di sini kontrolnya saja di sini dengan set point ya. Ini tadi, kalau tadi kalau dengan on off murni kita hanya ada dua kondisi ya pada saat on off murni tadi kita cuma ada dua kondisi on dan off. Kalau ini ada tiga kondisi. Eh, Dia on ketika set point dikurang batas normal, present value-nya itu kurang dari set point dikurang batas toleransi. Di sini kalau misalnya dia lebih dari set point batas toleransi dia akan dimatikan. Kalau tidak, selain dua kondisi ini, dia tidak terjadi perubahan atau pertahankan status. Jadi kalau misalnya dia status sebelumnya itu on, maka dia akan tetap tetap on. Kalau status sebelumnya off, dia akan tetap off. Oke? Nah, jadi ini kalau kita jalankan ya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan gambarkan nih kondisinya seperti apa. Kondisinya seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan plot ya, plot kita plotkan nanti di sini. Di sini nanti akan ada empat empat ini ya, akan ada empat grid tabel, akan ada empat grid tabel. Yang di sebelah sini, sebelah kiri itu adalah untuk yang on off murni. Di bawahnya nanti akan ada saklar ini status saklarnya ya. Nah, yang di sini eh, yang di sebelah kanannya nanti itu adalah load on off dengan histerisis. Di bawahnya akan terlihat, akan diperlihatkan status saklarnya gitu. Oke, ini kalau kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan antara kondisi ini adalah kontrol on off murni yang di sebelah kiri yang grafiknya berwarna biru, yang ini adalah dengan menggunakan histerisis. Nah, jadi di histerisis tadi eh, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di on off murni, maka
kondisi saklarnya tuh akan seperti ini nih. Kondisi suhunya akan seperti ini. Dia tidak akan pas ke 30, pasti dia akan lebih dari 30 terus gitu. Lebih dari 30 terus, tapi nggak jauh, turun lagi, turun lagi, turun lagi seperti ini. Nah, sedangkan dengan on off hysteresis kita bisa menjaga suhunya ke melewati atau pas di 30 nih. Memotong titik 30. Nah, jadi di sini dia membentuk suatu ini yang disebut dengan deadband. Jadi antara 29 sama 31 ini dia membentuk suatu eh, grafik ya, grafik yang memotong suhu 30 derajat yaitu target point kita tadi atau set point kita, ini akan membentuk suatu deadband. Oke, nah kalau kita lihat dari status saklarnya, ketika kita menggunakan on off, maka frekuensi saklarnya itu nyala dan mati itu sangat sering sekali gitu, sangat sering sekali. Sedangkan pada status saklar dengan histerisis, frekuensi on off saklarnya itu tidak terlalu sering gitu. Jadi secara teknis ya, secara teknis untuk yang saklar murni ini, satu saklar murni itu dia lebih memungkinkan untuk mempercepat kerusakan dari saklar karena saklarnya selalu on off on off on off gitu. Sedangkan kalau saklar histerisis on off-nya tidak terlalu sering atau secara berkala saja gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk materi praktikum kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut di materi pengembangan atau optimasi dari metode on off ini dengan menggunakan sistem kendali continuous proporsional. Oke. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh chat di grup WA. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.